Gadis yang ceria, punya nilai sempurna, punya pasangan yang perhatian, masa depan yang cerah. Kelihatannya kayak kehidupan yang ideal ya. Tapi ternyata Amanda menyimpan hal yang justru gak pernah dibicarain sama dia. Aku baru aja baca buku novel A Untuk Amanda. Novel ini hasil dari Anissa Ihsani, dan jujur aja ini bukan sekedar soal buku biasa. Dalam cerita ini kita diajak masuk ke dalam isi pikirannya Amanda nih, yang jujur aja kacau banget tapi relate untuk orang-orang zaman sekarang. Dia candu akan nilai A, tapi anehnya dia tuh ngerasa bahwa nilai itu bukan hasil dari dia sendiri. Dia ngerasa bahwa dia tuh udah nipu semuanya, termasuk diri dia sendiri. Kita sering dengar yang namanya burnout. Si Amanda ini tuh bukan cuma ngerasain burnout aja teman-teman, tapi dia juga merasa bahwa hidupnya, kehidupannya itu hampa banget. Setiap kali nggak dapet nilai sempurna, nilai A, itu dia panik. Tapi bukan cuma itu, ketika dia dapat nilai bagus juga, dia tuh malah ngerasa bahwa itu tuh bukan bukti dari kecerdasan dia. Dan itu menjadi salah satu tekanan yang diam-diam dialamin banyak anak muda sekarang. Mungkin termasuk aku atau juga kamu. Amanda juga kenal yang namanya feminisme, dan nilai-nilai itu nempel kuat di kepalanya. Nah, menurut aku ini keren banget nih. Karena apa? Karena di novel-novel majalah lokal, khususnya di Indonesia nih, jarang banget ada tokoh perempuan yang menggugat akan norma sosial sekaligus menggugat dirinya sendiri. Bahkan ia juga mempertanyakan tuh, untuk apa sih aku hidup? Untuk siapa aku berprestasi? Buku ini bukan cuma tentang prestasi, tapi juga tentang eksistensi. Saat Amanda menginjak kelas 12, suatu keputusan besar yang salah besar dia ambil. Dia merasa bahwa semua perjuangannya itu gak berarti, dan itu menghancurkan dirinya secara perlahan. Aku gak akan spoiler detailnya kayak gimana, tapi bagian ini bikin aku diem lama setelah baca. Benar-benar kayak ngena banget. Kekuatan dari buku ini ada di dinamika konfliknya. Terasa kayak nyata, kayak ngobrol sama temen yang akhirnya tuh berani untuk cerita sama kita. Tapi ada hal lain juga yang menurut aku agak ganggu gitu di novel ini, yaitu di bagian settingnya yang gak konsisten, terus nama-nama luar negeri, latar yang kayak tropis, budayanya campur aduk. Tapi menurutku itu bukan jadi satu masalah besar sih untuk novel ini, karena pesan ceritanya tetap nyampe dengan sangat kuat. Amanda itu mungkin bukan fiksi sepenuhnya. Dia bisa jadi kamu, aku, atau mungkin orang-orang yang pernah merasa harus sempurna. Buku ini ngajak kita untuk mikir, apa kamu benar-benar hidup untuk dirimu sendiri? Atau hidup untuk ekspektasi orang lain? A Untuk Amanda bukan cuma cerita romantis biasa. Ini tentang luka yang diam dan juga perjuangan yang gak kelihatan. Buat kamu yang sedang ngerasa kosong, capek, atau bahkan takut gagal, mungkin kamu perlu untuk membaca buku ini. Jangan lupa share video ini ke temenmu yang juga butuh dengerin kisah Amanda. Sampai jumpa di review selanjutnya, dan ingat, kamu berharga bahkan saat kamu gak sempurna. See you!